Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, alhamdulillah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Sudah kita sampaikan bagaimana kesudahan akhir dari perjuangan Rasulullah dikepung oleh pasukan Ahzab, yang Allah mengirimkan bala tentara yang tidak terlihat berupa malaikat dan angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, hingga Rasulullah mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Dan sekarang kita lihat akhir dari oknum kedua dalam perang Ahzab, yaitu orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Kita sudah sampaikan berita tentang Yahudi ini adalah berita tentang kaum yang mengkhianati perjanjian, tidak bisa dipegang omongannya, dan itu memang menjadi watak mereka. Yang pertama yang kita sampaikan kemarin tentang Bani Qunaiqah, yang intinya adalah mereka menghina syariat Allah dengan melecehkan jilbab, sampai terjadilah pembunuhan dan Rasulullah mengepung mereka. Kemudian ada orang munafik yang memohon kepada Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memohon kepada Rasulullah untuk membebaskan. Akhirnya dibebaskan, mengingat pengaruh dari Abdullah bin Ubay tetap ada di masyarakat pada saat itu. Mari kita lanjutkan, masih di ayat ini ya, mungkin mudah-mudahan bisa selesai. Di ayat yang ke-26 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Dan kami turunkan atau kami rendahkan orang yang membantu mereka dari ahli kitab, yaitu Yahudi, di benteng-benteng mereka, dan kami berikan kepada mereka dalam hati mereka rasa takut. Sebagian dari mereka engkau bunuh dan sebagian engkau tawan. Nah, itu ayatnya. Mari kita lanjutkan di suku kedua ya dari ahli kitab, yaitu Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah suku Yahudi di Madinah pada saat itu. Rasulullah ada kewajiban diat. Diat itu membebaskan orang karena pembunuhan. Ada diat namanya. Dan salah satu perjanjian dari Rasulullah dengan kaum Yahudi adalah saling menanggung diat. Karena diat itu ada sejumlah uang yang harus diberikan ketika ada pembunuhan. Nah, Rasulullah datang ke kampung Bani Nadir ini. Kata mereka, datanglah kamu wahai Muhammad, kami akan memberikan
apa yang kamu suka, ya. Maksudnya memberikan dana untuk pembebasan atau dana diat ya namanya. Rasulullah SAW duduk di salah satu dinding rumah mereka, ya. Masih di luar, mungkin duduk ada tempat di situ. Kemudian sebagian dari mereka berbisik-bisik, ya kan ada yang lagi ngobrol lah tentang diat ini ya. Sebagian dari mereka berbisik-bisik dan menyatakan begini, inilah saat yang paling tepat ya untuk menghilangkan dia dari kita, menghilangkan gangguan Muhammad ini dari kita. Siapa di antara kamu? Iya, ada Kang Hilman, apa kabar? Sehat. Lanjut. Siapa di antara kamu yang bisa memusnahkan dia, kira-kira begitulah bahasa saya. Siapa di antara kamu yang bisa naik ke atas rumah lalu menimpakan batu besar kepada Muhammad? Wah, ini strategi pengkhianatan ini. Artinya apa? Muhammad diajak ke rumah mereka, di kampung mereka, ya, kemudian berusaha dibunuh. Persis seperti pemimpin-pemimpin kita, pahlawan-pahlawan kita yang diajak berunding terus ditangkap, mirip tuh. Ya. Dan kadang-kadang, ya, ini juga didukung oleh orang-orang munafik. Ya. Tetap ada tuh orang-orang itu hingga hari kiamat. Nah, Yahudi Bani Nadir ini mempersiapkan diri. Ya. Mungkin sudah ada yang naik ke atas itu. Ya. Naik ke atas rumahnya di sana nggak ada genteng gitu ya waktu zaman itu. Pakai tanah-tanah gitu ya. Kebayang oleh kita kalau pembunuhan itu terjadi, nggak ada Islam lagi ya. Tapi itulah Allah ya'simuni nas minan nas. Allah itu menjaga Rasulullah dari manusia. Nah, Rasulullah diberi ilham untuk segera beranjak dari sana. Ya. Setelah diomongin langsung berangkat ya. Ya. Setelah ngomong dengan Bani Nadir itu langsung berangkat. Jadi nggak jadi itu, mungkin orang udah naik tapi orang Rasulullah udah keburu berangkat. Ya, itulah bentuk perlindungan Allah terhadap Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, Rasulullah langsung memerintahkan kepada pasukan untuk mengepung Bani Nadir. Ya. Membawa pasukan untuk mengepung Bani Nadir. Nah, apa peran munafik pada saat itu? Orang-orang munafik ini menyampaikan kepada Bani Nadir, ya, supaya apa? Jangan takut, karena kami akan berperang bersamamu. Ya. Jangan takut, kami akan berperang bersamamu. Disampaikan begitu tuh. Ya, kepada Bani Nadir. Ya, itulah luar biasa ya liciknya. Itu masih aja ya, masih gitu. Udah Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah. Ya, semua jadi takut kan. Quraisy takut, Ghatafan takut. Ya. Tapi munafik ini masih gak takut. Ya. Apa dia bilang ke Bani Nadir itu, tenang ya, nanti akan ini kejadiannya sebelum Ahzab ya kejadiannya. Ya. Tadi yang tadi itu di delete kata-kata yang tadi.
Munafik ini menyatakan akan membela Bani Nadir. Rasulullah melakukan pengepungan. Ya. Akhirnya mereka menyerah. Dan Rasulullah mengusir mereka. Mereka boleh membawa harta di kendaraan mereka, tapi tak boleh membawa senjata. Mereka inilah diantaranya adalah Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab ini menyebar kemana-mana, ke Khaybar dan kemana-mana, ada juga yang ke Syam. Itulah yang bakal mengobarkan semangat untuk mengepung Rasulullah di perang Ahzab, Huyai bin Akhtab. Ya, itu kisah tentang Bani Nadir. Selesai itu satu suku di mana di Madinah. Nah, sekarang kita lanjut ke Bani Quraisyah. Nah, ini ya. Suku yang melakukan pengkhianatan secara terang-terangan. Kalau tadi Bani Nadir nggak ada yang terang-terangan ya, mereka sembunyi-sembunyi gitu, walaupun niatnya membunuh Rasulullah. Nah, suku Quraisyah ini ya jaraknya kurang lebih beberapa mil lah, beberapa kilometer lah di belakangnya Madinah, tapi masih dalam kawasan itu, kawasan kota Madinah. Ketika perang Ahzab selesai, ya, Nabi pulang. Kemudian bersih-bersihlah di rumah istrinya Ummu Salamah. Ya. Ketika bersih-bersih, mandi dan sebagainya, Jibril menampakkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya, ini riwayat Ibnu Ishaq ya. Jibril menampakkan diri kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan, apakah engkau telah meletakkan senjata? Kata Jibril. Kata Muhammad SAW, iya. Kemudian kata Jibril, bahkan kami para malaikat belum meletakkan senjata. Allah memerintahkan engkau untuk memerangi Bani Quraisyah. Ini perintah dari Allah. Ya, kami akan menuju ke sana gitu ya. Nah, Rasulullah SAW mendapat perintah seperti ini, langsung mengabarkan kepada kaum muslimin. Ya. Ibaratnya belum ngapa-ngapain, mungkin baru sholat zuhur aja kali ya dia, bersih-bersih sholat zuhur. Nah, Rasulullah menyampaikan nanti yang bakal jadi satu kaidah ya, Janganlah engkau sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, ini jadi kaidah ya, biar kita latihan juga ya. Janganlah engkau sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Rasulullah bergerak bersama para sahabat. Dalam perjalanan ya, jarak antara Madinah dengan Bani Quraisyah beberapa mil. Dalam perjalanan sudah sholat asar. Saya perkirakan, ini perkiraan saya. Perkiraan saya lebih dari 10 kilo itu. Perkiraan saya ya. Karena jalannya mungkin kalau badas zuhur mungkin jam 1 ya. Sampai jam 3-an itu sudah asar. Berarti 2 jam. Saya pikir sekitar dari sini ke Bogor lah kira-kira gitu ya. Ternyata sudah sholat asar. Ada yang sholat asar di situ. Ya. Ada para sahabat yang sholat asar. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Nabi itu menyampaikan sabda beliau, tidak boleh sholat asar, itu untuk supaya kita cepat-cepat menuju Bani Quraisyah. Ya. Dan Nabi tidak menyalahkan para sahabat. Nggak bilang, oh Anda bid'ah, oh Anda musyrik, tidak mengikuti ya. Anda kafir, tidak mengikuti perintahku. Enggak ya. Anda munafik, cuma ngomong doang tapi nggak mau ngikut. Nah enggak.
Nabi mendiamkan. Ya. Sementara ada yang sholat asar di Bani Quraisyah. Ini jadi kaidah beberapa ahli fikih, ahli hukum fikih, bahwa perbedaan pendapat seperti itu boleh, ya. Karena Nabi tidak menyalahkan. Berarti mungkin pada saat istirahat mereka sholat asar. Berarti di situ juga mungkin Nabi tidak sholat asar pada saat itu, dia sholat asar di Bani Quraisyah. Tapi didiamkan itu sama Nabi. Ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kita teman-teman ini sebagian dari kita tuh. Kalau ada perbedaan pendapat, rasa-rasanya pendapat dia yang paling benar. Ya. Kalau perlu dibela habis-habisan. Ini mazhabku, ini pemikiranku, ini wilayahku, ya. Ya. Antara 11 rakaat dengan 23 rakaat misalnya, ya, wah eta mah beda sama kita. Jangan begitu. Di Nabi aja, Nabi aja mendiamkan yang sholat asar dan tidak sholat asar pada saat perjalanan ke Bani Quraisyah. Jadi jangan pusing tuh gara-gara, wah lihat dong imamnya, dia pakai kunut gak? Gitu. Imam pakai kunut dan tidak pakai kunut itu tetap imam kita, jangan pusing gitu. Sholat 11 dengan 23 rakaat itu udah zaman jadul, perdebatan kayak gitu udah nggak urusan lagi. Sekarang urusan kita adalah membina umat supaya bagus. Tantangan semakin berat, ya. Usoli dan nggak usoli, wah kayaknya imamnya nggak pakai usoli itu langsung aja gitu. Atau kok imamnya pakai usoli sih? Kan niat itu ada di dalam hati, tidak diucapkan. Udah yang kayak gitu mah jangan dipikirin. Yang penting dia sholat. Ya. Ada tata caranya. Ya, bukannya tolak pinggang misalnya, ya. Sholat itu tolak pinggang, itu bener nggak boleh. Atau mengangkat tangannya ke atas gitu. Orang-orang nggak boleh. Atau sholat maghrib jadi 6 rakaat, itu yang nggak boleh. Nah, kaidah ini membuktikan kepada kita bahwa perbedaan pendapat boleh-boleh aja di zaman Nabi juga, oke, biasa aja. Dan tidak menyalahkan, ya. Nggak menyalahkan nih kepada mereka, ya. Nah, sampailah, ya, Nabi ke perkampungan Bani Quraisyah. Nabi mengepung mereka kurang lebih 25 hari. Jadi setara dengan Ahzab. Ahzab kan 20 sampai 30 hari, ya. Perang Ahzab, perang Khandaq ini 20 sampai 30 hari. Sementara perang Bani Quraisyah dengan Bani Quraisyah ini, pengepungan ini 25 hari, ya. Berarti kurang lebih 50 hari, hampir 2 bulan Nabi. Ya. Nah, selama pengepungan ini, ya, akhirnya, ya, Allah memberikan rasa ketakutan, ya, kepada mereka dan meminta keputusan, ya, kepada salah satu, ya, ataupun temannya dia waktu zaman jahiliyah. Siapa? Ya, Sa'ad bin Mu'az. Ketua suku Aus, ya. Di kalangan Ansor itu ada 2 suku yang berpengaruh di Madinah yang waktu itu. Ada Aus dan Khazraj. Namanya sama, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi kata pemimpin Bani Quraisyah ini, ya, kami menerima keputusan dari Sa'ad bin Mu'az karena dia teman kami. Nah, mereka berpikir Sa'ad bin Mu'az ini mau memohon kepada Nabi Muhammad supaya dibebaskan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul memohon kebebasan bagi
Bani Kunoiko kemarin ya. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini ya, itu salah satu yang terkena panah ya, atau tombak di perang Ahzab. Sempat dibakar satu besi atau apa untuk mengobati lukanya oleh Nabi. Dan dia sempat berdoa. Ini orang Yahudi Bani Quraisyah ini nggak tahu nih. Doanya adalah, ya Allah, kalau engkau menghendaki tetap perang terhadap Quraisy, letuskanlah sampai terjadi kehendak. Dan kalau tidak terjadi, biarkan kami membalas pengkhianatan Bani Quraisyah. Itu doanya Sa'ad. Dan betul Allah mengabulkan doa itu. Bani Quraisyah meminta Sa'ad untuk menjadi hakim atau penentu keputusan terhadap peperangan kekalahan mereka ini. Nah, orang-orang teman-temannya Sa'ad bin Mu'az, ya, golongan Aus ini, bukan Aus. Golongan Aus ini bilang sama dia, wahai pemimpin kami lah Sa'ad, bebaskanlah mereka, dia kan teman-teman kita, kira-kira begitu ya. Satu diam aja ya. Saat itu diam. Pada saat itu Sa'ad ditaruh di masjid di Madinah pada saat itu, dan Nabi meminta beliau untuk ke Quraisyah ya. Karena dia sakit ya, sedang sakit tangannya. Dirayu tuh sama siapa? Sama teman-temannya, supaya udah bebasin aja gitu. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia diam aja saat itu. Ketika dia diam, ya, didesak terus sama mereka, udah bebasin. Lalu dia bilang apa? Ini saatnya aku melakukan keputusan yang tidak ada rasa takut kepada siapapun. Wah, ini pemimpin nih teman-teman. Begitu tuh pemimpin tegas. Ya. Makanya teman-temannya tahu bahwa ini adalah nggak mungkin selamat lah orang Bani Quraisyah kalau udah ngomong begitu Sa'ad. Kemudian Sa'ad datang ke Bani Quraisyah naik kuda yang pelananya empuk gitu ya, supaya nyaman karena dia sakit. Kemudian datanglah ke Nabi. Kata Nabi, berdirilah, sambutlah pemimpinmu gitu. Kaum muslimin pada berdiri tuh menghormati dia ya. Ketika kedatangan berarti mereka lagi duduk. Kemungkinan nggak duduk di bangku nih ya, tetap di bawah dan pada berdiri. Jadi menghormati orang dengan berdiri juga boleh ya. Ini Nabi juga begitu ya. Kemudian mereka duduk semua ya. Kata Nabi, lakukanlah keputusanmu kepada Quraisyah. Lakukan keputusanmu kepada Quraisyah. Kata Sa'ad, apakah keputusanku berlaku untuk mereka? Artinya mereka adalah Bani Quraisyah. Kata Rasulullah, ya. Pertanyaan kedua, apakah keputusanku berlaku oleh mereka? Saat menunjuk ke para sahabat ya. Kata Rasulullah, ya. Pertanyaan ketiga, apakah keputusanku ya dibolehkan ataupun menjadi keputusan yang berlaku untuk saat itu memberi isyarat kepada tempat duduk Rasulullah? Jadi kira-kira begini ya. Tapi dia tidak melihat Rasulullah karena takzim ya, menghormati Rasulullah. Jadi dia ini kelihatannya cuma di video langsung ya, kalau di suara nggak kelihatan. Ya. Jadi gini, apakah berlaku untuk yang sebelah sini gitu. Tangannya digerakkan ke salah satu tempat yang menunjuk ke kalau orang Sunda atau orang Jawa
ke situ gitu. Tapi tidak ngelihat Rasulullah. Dia nggak ngomong juga begini, apakah berlaku untukmu ya Rasulullah? Enggak. Ya, begitu hormat ya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab ya. Berarti berlaku untuk 3 ya. Quraisyah, ya, Yahudi, kaum muslimin dan Rasulullah. Diserahkan semuanya ke Sa'ad. Lalu apa kata Sa'ad? Sa'ad bilang, pasukan perangnya dibunuh, yang tidak perang ditawan. Ya. Pasukan perangnya dibunuh, yang tidak perang ditawan. Ya, artinya rampasan perangnya juga dimiliki ya. Kata Nabi SAW, engkau memutuskan dengan keputusan 7 langit lah, kira-kira begitu. Artinya keputusannya sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah ngomong kayak begitu, selesai lah, sudah masalah. Ya. Pengkhianatan memang layak dibayar dengan sesuatu yang keras, tegas. Begitulah orang-orang Bani Quraisyah diikat tangannya. Nabi menyiapkan lubang. Ya. 800 orang dipenggal, masukkan lubang. Ya. Sementara yang belum berbulu, maksudnya kiasan bagi orang yang belum balik, itu ditawan, termasuk wanita-wanitanya yang tidak ikut perang ya, yang ikut perangnya. Jadi kebayang oleh kita ya, memang orang-orang begini pengkhianatannya harus dibunuh. Saya masih ingat dulu, ada mungkin di YouTube ada tuh, di video-video itu ada tentang perang Aceh ya. Ada Cut Nyak Din ini. Salah satu pengkhianatnya mau dibunuh sama Cut Nyak Din. Dia udah sampai buta waktu itu, mau dibunuh tuh, tapi nggak nyampe waktu itu. Nah, pengkhianat itu ya layak dibunuh. Nah, jadi Sa'ad bin Mu'az melakukan satu keputusan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Nah, itu jadi pembunuhan itu nggak sembarangan. Ada sebab-sebabnya, diantaranya ini. Dan kebanyakan kan begitu. Penjajahan yang terjadi di Nusantara ini ya, rata-rata itu karena pihak-pihak pengkhianat, pihak-pihak munafik ya, yang terpesona dengan dunia ya, yang membuat mereka jadi tetap berkuasa. Nah, itu kemudian akhirnya begitulah kisah terjadinya atau pemusnahan terhadap Bani Quraisyah. Nah, kalau dilihat dari ayat ini, ayat yang ke-26, wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Kami turunkan, kami rendahkan orang-orang yang membantu Ahzab, membantu pasukan sekutu ya, dari ahli kitab, dari kaum Yahudi, min sayasihim, di benteng-benteng mereka, tak berdaya mereka ya. Wa qadzafa fi qulubihimir ru'ba, dan diturunkan rasa ketakutan ya, oleh Allah kepada mereka. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqo, sebagian dari mereka dibunuh dan sebagian ditawan. Ayat selanjutnya di ayat 27, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tatauha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan kami wariskan ya, kepadamu tanah mereka, wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka,
wa ardal lam tatauha, dan tanah yang belum pernah kamu injak. Bisa berarti memang ada tanah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin tapi jadi milik kaum muslimin. Bisa saja ini ya, tatauha ini berarti peperangan yang menginjak-injak tanah tapi tidak terjadi gitu. Kan nggak perlu terjadi peperangan ya karena dikepung gitu ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah terhadap segala sesuatunya maha berkuasa. Di ujungnya itu di situ. Benar yang disebut orang-orang itu, kalau Allah sudah punya rencana, kalau Allah sudah menguasai suatu urusan ya, Allah menguasai urusan apapun ya, sudah hadir di urusan itu, kelar semuanya gitu. Ya. Yang tadinya bakal menghancurkan Muhammad hilang, rusak. Pengkhianat mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan kalau kita lihat hartanya bisa diambil, kemudian wanita-wanitanya ditawan, anak-anaknya juga. Kemudian rumah-rumahnya juga dikuasai. Balasan pengkhianat begitu. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Jadi gampang aja bagi Allah. Gampang bagi Allah menghilangkan kesulitan kita. Dan betapa mudah bagi Allah kalau Allah kehendaki membuat kita sulit. Ini bisa di headline. Gampang, mudah bagi Allah menghilangkan kesulitan kita. Dan mudah juga bagi Allah membuat kita sulit. Ya. Membuat kita sulit. Ini contoh. Dan mudah-mudahan perang Ahzab ini selesai di sini ya. Kita menguatkan bagi kita bahwa peperangan ini, peperangan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam rencana Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kaum mukminin, memisahkan antara emas dan bumi. Ya, di situ juga ada peran-peran kaum munafik yang ternyata rusak. Ya. Setelah itu tidak berani lagi kaum munafik mengadakan rencana-rencana jahat, begitupun kaum Quraisy, sampai terjadinya penaklukan Taif dan Mekah nanti. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke saat itu, menyampaikan hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.